Halo, senang bisa bertemu lagi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Pada video kali ini, kita akan berdiskusi tentang organisasi dan kelembagaan petani. Ada berbagai macam bentuk organisasi dan kelembagaan petani. Salah satunya adalah kelompok tani atau biasa disebut Poktan, yang merupakan kumpulan petani atau peternak atau pekebun yang mempunyai tujuan sama dalam mengembangkan usaha taninya. Selain itu, bentuk kelembagaan lain petani dapat berupa gabungan kelompok tani maupun asosiasi yang bertujuan untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha serta memperjuangkan kepentingan petani. Poktan biasanya juga mempunyai unsur pengikat di dalam organisasinya, sehingga dapat menjadi kelembagaan yang kuat dan mandiri. Apa saja unsur pengikat itu? 1. Kawasan atau hamparan usaha tani yang disatukan faktor pengikat tertentu, baik faktor alam, sosial, budaya, ataupun infrastruktur. 2. Kegiatan rutin kelompok, seperti pertemuan kelompok sebagai wadah diskusi anggota, rapat rutin, dan pengadaan pelatihan. 3. Kadar yang mampu menggerakkan petani dengan kepemimpinan yang diterima oleh anggota. 4. Pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota sesuai dengan kesepakatan bersama. Apa saja manfaat berkelompok bagi petani? 1. Dengan berkelompok, petani dapat mengembangkan diri dan usaha taninya. 2. Kelompok dapat digunakan petani sebagai tempat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan akses terhadap informasi dan teknologi. 3. Kelompok sebagai wadah petani dalam memecahkan permasalahan seperti pemenuhan sarana produksi pertanian, teknik budidaya, dan pemasaran hasil. 4. Kelompok sebagai tempat untuk memperkuat kerjasama antar anggota ataupun antar kelompok yang semakin terarah. 5. Kelompok sebagai unit usaha ekonomi yang berorientasi pasar yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota. Lalu, bagaimana tahapan pembentukan kelompok tani? 1. Membuat tim persiapan pembentukan kelompok dengan minimal 3 orang untuk menyusun aturan main anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 2. Anggota yang tergabung antara 20 hingga 30 orang, tergantung kondisi lingkungan masyarakat dan usaha tani. 3. Menyiapkan fotokopi KTP calon anggota-anggota. 4. Mengagendakan rapat pembentukan kelompok yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat. 5. Rapat pembentukan kelompok ini harus menyepakati beberapa hal, yaitu nama dan tujuan kelompok, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, struktur organisasi, jenis dan usaha kelompok, jumlah iuran kelompok, dan program kerja kelompok. 6. Hal-hal tersebut harus tercatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh peserta dengan melampirkan fotokopi KTP. Salah satu yang perlu disiapkan dalam membangun organisasi yaitu 1. Anggaran dasar. Ketentuan pokok yang mengikat dalam organisasi berisi tentang visi misi organisasi, tujuan pendirian organisasi, logo resmi, pengelolaan organisasi, pengurus organisasi, tugas dan wewenang pengurus, waktu pendirian organisasi, anggaran dasar sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menyusun peraturan. 2. Anggaran rumah tangga. Ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi, dan misi suatu organisasi. Misalnya, mengatur tentang keanggotaan, hak dan kewajiban anggota, hak dan kewajiban pengurus, dan lain-lain. Setelah terbentuk kelompok tani, anggota harus bersama-sama memperkuat kelembagaan untuk mencapai tujuan bersama.
Apa saja yang harus dikerjakan? 1. Melakukan pertemuan rutin anggota dan pengurus dalam rapat anggota, rapat pengurus, pertemuan kelompok, dan sebagainya. 2. Menyusun peraturan atau SOP yang disepakati di dalam kelompok. 3. Menyusun rencana kerja partisipatif. 4. Menyediakan sumber informasi dan teknologi bagi anggota. 5. Mengembangkan modal usaha tani dari iuran anggota maupun hasil dari kegiatan bersama. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekian penyampaian saya tentang organisasi dan kelembagaan petani. Terima kasih. Sampai jumpa di materi lainnya.